rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Bupati Mamuju Tengah atau yang mewakili, yang saya hormati anggota DPD RI Ayahanda Bapak Haji Al-Malik Pababari yang sempat hadir di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, dimudahkan urusannya, sampaikan setiap hajat hatinya. Kemudian yang juga saya hormati Ketua DPRD Mamuju Tengah atau yang mewakili Bapak Hamka SPD, yang juga saya hormati W. Haji Arwan Aras selaku anggota DPR RI periode 2009-2024. Yang saya hormati Bapak Camat Pangale, Kepala Desa Kuo Tinali dan Sertana Maju, Ketua MUI Mamuju Tengah Ayahanda Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Khazin yang juga sempat hadir di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala panjangkan umur beliau, dimudahkan setiap urusannya, disampaikan setiap apa yang menjadi hajatnya, dan diberi kekuatan dalam membimbing umat. Amin Allahumma amin. Yang juga saya hormati pimpinan Pondok Pesantren Baitul Awabin Tinali Ayahanda Bapak Kiai Nur Rahim yang juga sempat hadir di tengah-tengah kita. Pimpinan Pondok Pesantren Salogata Bapak Kiai Haji Basuki MPD, yang juga saya hormati Ayahanda Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Ahyar Ramdhani, Wiha Esos Emsos mungkin karena beliau sudah ujian tesis kemarin ini. Pimpinan Pondok Pesantren Darul Quran wal Hadis Gentungan yang juga sempat hadir di tengah-tengah kita. Kemudian para ibu nyai yang juga turut hadir di tengah-tengah kita, Ansor Bangsar Kabupaten Mamuju Tengah dan Mamuju. Saudara hadirin, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pertama-tama dan yang paling utama, puji dan syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah atas berbagai macam nikmat, terutama kesempatan, kesehatan, sehingga alhamdulillah pada pagi hari menjelang siang ini kita semua dikumpulkan di tempat yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah ini dalam keadaan insya Allah sehat walafiat, dalam rangka untuk kita sama-sama memperingati haul Sidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani yang dirangkai dengan haul guru kita tahun ke-11 wafat Ayahanda Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Ahmad Syarifuddin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala lapangkan kubur beliau dan menjadikan kuburnya sebagai raudhah min riyadil jannah, sebagai balasan atas apa yang telah beliau perjuangkan dalam upaya li'illahi kalimatillah. Sekaligus dirangkaikan dengan hari ulang tahun pondok pesantren kita, Pondok Pesantren Awaluddin yang
usia 24 tahun, insya Allah lagi ganteng-gantengnya. Kalau anak gadis lagi cantik-cantiknya, usia 24 tahun. Pada kesempatan ini saya diamanahkan untuk mengenang perjalanan orang tua kita, guru kita, ayahanda kita, almarhum Bapak Kiai Haji Ahmad Syarifuddin. Harapannya tentu mudah-mudahan bisa menjadi amunisi bagi kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sebelum itu izinkan saya untuk memulai dari sejarah berdirinya pondok pesantren kita ini, Pondok Pesantren Awaluddin. Berdirinya Pondok Pesantren Awaluddin ini berangkat dari harapan yang mudah-mudahan bisa menjadi wadah yang akan menjawab setiap kehausan generasi muda Islam kita akan ilmu pengetahuan. Berdirinya pondok pesantren ini sekitar 24 tahun yang lalu. Yang memotivasi beliau mendirikan pondok pesantren ini bersama murid-murid beliau, murid Thariqah Qadiriyah wan Naksabandiyah, yang didukung penuh oleh beberapa orang tokoh yang juga terlibat tapi tidak sempat hadir di tengah-tengah kita. Ayahanda Bapak Subandi Antoro selaku ketua yayasan pertama di pondok pesantren kita ini. Almarhum ayahanda Bapak Alimuddin Rajani selaku dewan penasehat, yang mudah-mudahan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala lapangkan kubur beliau dan menjadikan kuburnya sebagai raudhah min riyadil jannah. Bapak Ibu, saudara hadirin yang dimuliakan Allah, pondok pesantren kita ini mudah-mudahan tetap eksis bertahan sampai dengan sepanjang zaman. Berdirinya pondok pesantren ini juga tidak terlepas dari dukungan penuh tangan-tangan baik umat muslim, sehingga dengan demikian pondok pesantren ini bukan menjadi milik perseorangan, akan tetapi milik umat muslim secara keseluruhan. Oleh karena itu menjadi tugas kita bersama untuk menjaganya. Cara menjaga yang paling sederhana itu adalah dengan cara tidak merusaknya. Tidak merusak baik dengan tindakan fisik atau mungkin membangun narasi negatif. Saya ingin mengingatkan kepada kita semua, kalau ada sesuatu yang kurang mengenakkan yang kita dengar di luar sana terkait dengan pondok pesantren kita ini, kami keluarga besar Pondok Pesantren Awaluddin selalu membuka pintu untuk datang bertabayun kepada kami di pondok pesantren ini. Sebab tentu tidak cukup menjadi bijak ketika kita hanya mendengar cerita dari searah lalu kemudian memandang dengan pandangan sinis atau negatif. Oleh karena itu kami sekali lagi selalu membuka diri apapun bentuknya datang kepada kami bertabayun, kalau sekali lagi kalau ada cerita yang mungkin kurang mengenakkan yang kita dengar di luar sana. Pondok pesantren Awaluddin ini menjadi berkah, menjadi rahmat bagi kita, karena berkat adanya pondok pesantren Awaluddin Kuwu ini tumbuh bermunculan lilin-lilin baru di tengah-tengah masyarakat yang insya Allah akan menjadi penerang bagi kita umat
umat muslim ke depannya. Amin Allahumma. Oleh karena itu, perbedaan itu wajar. Saya selalu mengilustrasikan indahnya pelangi itu salah satu ialah karena perbedaan warnanya. Tapi bagaimanapun itu, kita tetap menyebutnya sebagai pelangi. Oleh karena itu, sekali lagi, bergantung dari perspektif mana sejatinya kita melihat. Saya lebih memilih untuk melihatnya dari perspektif positif, yang artinya bahwa bermunculan lilin-lilin baru itu adalah bagian dari rahmat Allah kepada kita selaku umat muslim. Alhamdulillah. Bapak Ibu Saudara hadirin yang dimuliakan Allah, saya kembali kepada apa yang menjadi motivasi orang tua kita, ayahanda kita mendirikan lembaga ini atau pondok pesantren Awaluddin ini. Namun demikian, saya ingin bercerita sedikit tentang sejarah bagaimana proses beliau dalam menuntut ilmu. Beliau dilahirkan di era tahun 1930-an, di saat Indonesia belum merdeka. Proses beliau menuntut ilmu hanya punya kesempatan mengenyam pendidikan formal setara sekolah dasar hari ini, atau istilah pada zaman itu disebut dengan sekolah rakyat. Beliau berkesempatan mengenyam pendidikan tidak lebih dari 6 bulan lamanya. Dan pada masa itu belum ada orang yang bersekolah rapi seperti hari ini. Sarung beliau itu karung goni istilahnya. Nah, beliau pergi sekolah itu pakai karung goni, tidak pakai baju. Dan itu hanya tidak lebih dari 6 bulan lamanya. Pada saat di era 1930-an di sekolah rakyat yang setara dengan sekolah dasar hari ini kira-kira. Alat tulisnya itu, kalau tiang tidak hilang, dulu beliau menyebutnya sabak. Saya tidak pernah lihat makhluk namanya sabak ini macam apa. Tapi menurut beliau sabak itu kalau sudah ditulis hari ini, maka ketika kita akan menerima pelajaran yang selanjutnya, tulisan di atas sabak itu harus dihapus terlebih dahulu. Jadi tidak ada arsip. Bayangkan sulitnya kita menuntut ilmu pada masa itu. Kalau sekarang kan ada buku, ditulis, nanti bisa diarsip. Tapi tidak di kala itu. Menulis, setelah selesai menerima pelajaran, akan ada pelajaran yang selanjutnya, maka pelajaran yang tadi sudah harus dihapus. Nah itu beliau menyebutnya kalau tidak tiang hilap sabak. Cuman seperti yang tadi, tiang tidak pernah lihat makhluk macam apa itu sabak. Tidak lebih dari 6 bulan lamanya. Setelah itu, karena alasan tidak ada biaya untuk bersekolah, sehingga kemudian beliau hanya mampu bersekolah formal itu tidak lebih dari 6 bulan lamanya. Selanjutnya, setelah beliau berumah tangga, melanjutkan pendidikan non formal. Allah memberi kesempatan kepada beliau, tapi putra beliau sudah ada anaknya, baru punya kesempatan untuk nyantri di salah satu tuan guru atau orang alim yang ada di Lombok sana. Pasangan beliau atau nama beliau, salah satu guru beliau itu Tuan Guru Kiai Haji Ahmad Mali. Di sana beliau nyantri, dan nyantrinya dulu itu tidak enak macam kita hari ini. Harus bawa barugak, atau orang tua kami di Lombok menyebutnya dengan istilah sekepan. Itu bawa sendiri dari rumah, tidak disediakan di pondok pesantren. Hanya sekedar untuk dijadikan sebagai tempat bernaung agar tidak basah ketika hujan dan tidak kepanasan ketika terik matahari.
pun beliau ketika menuntut ilmu pada masa itu pada almarhum Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Kiai Haji Ahmad Mali, setelah 3 bulan nyantri harus pulang dulu mencari bekal untuk menghidupi anak dan istri. Ketika bekal sudah terkumpul, dibagi 4, 3 bagian ditinggalkan sebagai bekal untuk menghidupi anak dan istri beliau. 1 bagian sebagai bekal beliau menuntut ilmu. Dan itu pun beliau berkesempatan sekali lagi tidak lebih dari 6 bulan lamanya. Hanya saja berkah dari guru beliau, karena menurut cerita dari murid yang sempat nyantri di tempat itu dulu ketika 1930-an, di mana Indonesia belum merdeka, di halaman atau area tempat beliau nyantri itu pernah dijatuhi bom, tapi alhamdulillah tidak sampai meledak berkat karomah orang alim yang membina beliau. Setelah itu, karena harus menghidupi anak dan istrinya, akhirnya beliau putuskan setelah 6 bulan lamanya pulang ke rumah dan nyantri di orang alim yang ada di kampung halamannya atau yang bersebelahan dengan kampung halamannya. Setelah beberapa lamanya, kemudian beliau meneruskan menuntut ilmu pada arwah Datuk Ahmad Munir Karangbedil di Kota Mataram hari ini. Di situ dulu beliau nyantri cukup lama, sekitar 7 tahun lamanya. Di sanalah kemudian beliau mengambil bai'ah Thariqah Qadiriyah wan Naqsabandiyah. Dan alhamdulillah memperoleh limpahan dari gurunya untuk menjadi badal di tempat kita ini, alhamdulillah. Di sana beliau nyantri seperti yang saya sampaikan tadi, tidak kurang dari 7 tahun lamanya. Cukup lama kalau dibandingkan dengan saat-saat atau waktu-waktu beliau nyantri sebelum-sebelumnya. Dan itu perjuangan beliau luar biasa. Kalau hari ini, kalau tiang sendiri, kalau pakai sepeda motor dari kampung ke Kota Mataram tempat beliau nuntut ilmu dulu itu lebih kurang sekitar 45 menit. Dan itu jalan kaki pada masa itu, berangkat jam 2 dini hari sampai di sana waktu subuh. Dan ketika sampai di sana tidak serta-merta langsung diterima. Hanya saja beliau alhamdulillah langsung diijazahkan. Ada orang-orang yang menjadi letting kalau istilah hari ini. Beliau menuntut ilmu dulu. Ketika sampai di gedeng atau rumah kiai, rumah tuan guru atau kiai bertanya, "Mek ngumbe ante, kira-kira maksudnya Anda ini mau kenapa? Mau ngapain datang ke sini?" Jak ngaji abah, jemaah minggu sekali mek ketik. Saya mau ngaji, Pak Tuan Guru. Saya mau ngaji Pak Kiai. Apa jawab beliau? Nanti minggu yang akan datang Anda baru kemari. Itu ujiannya dulu. Tidak serta-merta. Alamun mungkin
lengkok boya timba. Hah? Kalau hari ini sumur yang nyari timba, kalau dulu timba yang nyari sumur. Dan itu prosesnya tidak gampang. Bayangkan jam 2 dini hari jalan kaki itu, untung ada mobil. Kalau tidak ada, jalan kaki sampai gedeng beliau. Dari jam 2 dini hari waktu subuh baru sampai di tempat beliau. Begitu tiba di sana mengumbe, mau ngapain anda ini? Kita ngaji apa? Mau ngaji jemaah minggu sekali mekete. Nanti minggu yang akan datang baru balik. Itu ujiannya dulu. Tidak enak-enak ketika datang langsung diberi. Tapi hari ini agak-agaknya sekali, besok minggu yang akan datang. Kedua kalinya minggu yang akan datang. Ketiga kalinya baru diberi. Nah, itu bagian dari ujian orang yang menuntut ilmu. Ingin dilihat sampai di mana kesungguhannya dalam menuntut ilmu. Karena beliau Ayahanda Al-Mukarram Datuk Tuan Guru Kiai Haji Ahmad Munir Karangmedil Mataram almarhum termasuk salah seorang alim yang kekeramatannya terlihat dari sejak masa hayat beliau. Dikisahkan dulu ada salah seorang murid yang hendak menuntut ilmu di tempat beliau, tapi ia nyelalu. Nabi bahasa Indonesia nyelalu, sambilah, nyambilah, sambil turun beli ambon, sambil turun goyak jagung, kita ngaji. Ada niat untuk nyambilan. Begitu sampai di tempat beliau, seperti yang tadi, pertanyaan yang sama, mengumbe ante, ngaji apa? Mau ngaji Pak Kiai? Dede ngaji ke? Ino ambon ino boya ante. Padahal tidak pernah diucapkan, tapi itulah orang yang kasar. Ditahu. Kalau memang betul-betul ingin menuntut, ndak nyelalu. Lamun mekangko ilmuku ini ketik, ndak nyelalu. Kira-kira begitu. Kalau memang anda betul-betul menghendaki ilmu yang Allah titipkan ke saya ini, datang dengan niat yang betul-betul untuk menuntut ilmu, tidak sambil-sambilan. Itu sekelumit kisah bagaimana perjuangan orang tua kita di dalam menuntut ilmu. Saya berhusnuzon bahwa beliau paham betul pahitnya penderitaan ketika menuntut ilmu tidak sebanding ketika akan dibandingkan dengan pahitnya penderitaan yang akan kita terima ketika harus menelan kebodohan. Sehingga dengan demikian beliau berjuang menuntut ilmu. Berdirinya lembaga kita ini, berdirinya pondok pesantren kita ini, salah satu motivasinya ialah supaya jangan sampai ada generasi umat muslim yang tidak bisa mengenyam pendidikan hanya karena urusan finansial. Itu salah satu motivasi beliau. Sehingga di tempat kita ini, di pondok kita ini, sampai hari ini, sampai dengan detik ini, sampai dengan saat ini, masih ada santri kami yang tergolong PA. Itu ada yang bayar setengahnya. Ini kan dikembalikan kepada adik-adik santri sebagai bekal makanan mereka dalam menuntut. Ada yang 1/3, bahkan ada yang 1/4. Yang belum konfirmasi, mungkin ada yang tidak sama sekali. Karena memang itu yang menjadi motivasi beliau mendirikan lembaga ini. Dalam interpretasi pribadi kami, hal ini tidak lain dan tidak bukan adalah merupakan manifestasi dari keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia untuk mengenyam pendidikan, hak pendidikannya itu. Sehingga dengan demikian, kalau ada adik-adik kita, kalau ada anak-anak kita, kemanakan kita, anak tetangga kita yang betul-betul ingin menuntut, ingin bersekolah, tapi harus patah harapannya hanya karena urusan finansial,
datang bawakan kami. Insya Allah pondok pesantren kita ini akan menerimanya dengan catatan betul-betul ingin menuntut ilmu. Namun demikian, tentu lembaga pondok pesantren ini juga tak ubahnya seperti bengkel, kira-kira bengkel mobil atau motor. Nah, kalau kita masuk di bengkel itu kan macam-macam penyakit motor. Nah, demikian dengan adik-adik santri kami. Nah, ada yang perlu dibina, membutuhkan waktu sekian tahun, 2, 3, 4 sampai dengan seterusnya. Nah, oleh karena itu sekali lagi, motivasi beliau mendirikan lembaga ini adalah merupakan manifestasi dari keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dalam memperoleh hak pendidikannya. Karena beliau juga termasuk saudara saya, dulu harus putus sekolah karena urusan finansial, tidak bisa bayar SPP. Alamat dia bayar, dia tebayang di ujian. Nah, kalau tidak bayar tidak boleh ikut ujian. Karena tidak adanya kemampuan, mau dipaksakan tidak bisa, akhirnya putus sekolah karena urusan tidak mampu bayar SPP. Nah, mudah-mudahan generasi muda kita hari ini tidak ada lagi alasan tidak bersekolah hanya karena urusan finansial. Mudah-mudahan, amin Allahumma. Bapak Ibu, saudara hadirin yang dimuliakan Allah. Anak nih ngaji sekali. Nah, itu tadi sekelumit kisah tentang bagaimana proses beliau menuntut ilmu dan apa yang memotivasi beliau dalam mendirikan pondok pesantren kita ini. Di arwah Datuk Ahmad Munir itulah kemudian beliau mengambil bai'ah sekali lagi. Pada kesempatan ini saya ingin mengingatkan kepada kita semua, wabil khusus murid-murid yang sudah sempat mengambil bai'ah kepada beliau. Karena dulu, nah ini saya dengar langsung dari beliau, dia mahal ilmu ni tadi, mahal ilmu bai'ah ini, Thariqah Qadiriyah wan Naksabandiyah, mahal itu ananda, kira-kira begitu bahasa beliau. Karena ilmu yang ini yang sudah sempat alhamdulillah kita terima dari beliau itu adalah merupakan ilmu yang akan kita gunakan untuk manifestasi dari wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Karena bertasawuf itu kan dawamul ubudiyah zahiran wa batinan ma'a dawami huduril qalbi ma'allah. Berkekalan di dalam pengabdian diri kita secara totalitas, zahir dan batin kepada Allah, dengan selalu hadir hati kita bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau di luar sholat saja bisa diamalkan, apalagi di dalam sholat. Karena itu yang terpenting. Mudah-mudahan berkat ilmu yang sudah kita terima dari beliau, sholat kita semakin khusyuk insya Allah. Semakin bertambah usia kita, semakin khusyuk sholat kita. Kan ilmunya sudah ada. Ketika takbiratul ihram, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
bisa khusyuk di dalam sholatnya. Entah dulu batur kena. Kadang kita sholat ini masih sempat-sempatnya merhatikan teman, supaya tidak lagi sholat memperhatikan orang. Karena memang sholat itu kata Allah, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri wa aqimis sholata li dzikri. Dirikan sholat untuk mengingat aku. Nah, ilmu ini dulu beliau istilahkan dengan ilmu sembahyang, supaya kita bisa khusyuk di dalam sholat kita. Ingat Allah ketika berdiri, ingat Allah ketika ruku. Nah, kalau versinya beliau, orang yang mengingat Allah ketika ruku itu yang disebut ruku. Kalau tidak ingat Allah ketika ruku, dia sedang membungkuk. Versinya beliau, orang yang mengingat Allah ketika sujud itulah yang disebut sujud. Kalau tidak mengingat Allah di dalam sujudnya, ya nongkik katanya. Demikian seterusnya. Ilmunya sudah ada. Dan ilmu ini kata beliau tidak saja bisa digunakan di dalam sholat, tapi juga bisa difungsikan di luar sholat. Kalau di dalam sholatnya khusyuk, mudah-mudahan senantiasa seperti yang tadi, dawamul ubudiyah zahiran wa batinan ma'a dawami huduril qalbi ma'allah, baik di dalam sholat ataupun di luar sholat. Karena kalau sudah ada ilmunya, pendengaran kita bisa bernilai ibadah. Kalau ada ilmunya, penglihatan kita bisa bernilai ibadah. Kalau ada ilmunya, ucapan kita bermuatan ibadah. Dan kita sudah terima dari beliau ilmunya. Maksudnya bagaimana? Ketika melihat sesuatu, nah ini sedikit yang mencirikan atau menandakan kekuasaan Allah, baik di alam asghar maupun di alam akbar itu, supaya ingatan hati kita sampai kepada Allah. Mendengar sesuatu yang indah, jangan berhenti pada suara yang merdu, tapi sampai ingatan hati kita kepada Allah yang menjadikan suara yang beribadah tidak, bernilai ibadah tidak.